Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primas Molpi dengan NIM akhir 105, praktikan dari praktikum petak PPM Shift 1. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas mingguan dari modul 3, yaitu peta kendali CUSUM, EUMA, dan multivariat. Di sini yang soal yang diberikan, nomor satu, PT Sugarland adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produksi gula pasir kemasan 1 kilogram. Dalam proses pengemasan, mesin pengisian otomatis sering mengalami pergeseran kecil pada rata-rata berat akibat getaran mesin dan keausan komponen. Agar kualitas tetap sesuai standar, yaitu 1000 gram per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran berat secara berkala. Berikut data hasil pengukuran pada 20 kemasan berturut-turut. Satu, buatlah peta kendali CUSUM dengan H92,5 dan K90,3 serta interpretasikan hasilnya. Buatlah peta kendali EUMA dengan lambda 0,4 dan L-nya 93 serta interpretasikan hasilnya. Yang ketiga, apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada peta CUSUM atau EUMA? Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Sekarang nomor dua, PT Steel Part produksi baja untuk konstruksi. Perusahaan memantau tiga karakteristik utama, itu panjang cm, diameter milimeter, dan kekerasan atau HRB. Pengukuran dilakukan terhadap 5 batang baja acak. Berikut data hasil pengukuran. Berdasarkan data di atas, buatlah peta kendali T kuadrat hoteling. Lalu lakukan analisis apakah proses berada dalam batas kendali atau tidak. Jika terdapat data yang di luar batas, lakukan perbaikan dan berikan interpretasi terhadap hasilnya. Sebelum masuk softwarenya, di sini saya membuat file dasar ya dulu, yaitu dari Excel. Saya telah membuat filenya sesuai dengan informasi yang diberikan pada soal. Sini ada panjang, diameter, dan kekerasan. Untuk di nomor 2, itu untuk yang steel, PT Steel. Dan yang nomor satu ada pengukurannya dilakukan secara berkala, secara 20 kali pengukuran, dan berikut data hasil pengukurannya dalam bentuk gram. Di sini kita menggunakan RStudio untuk menyelesaikan permasalahannya. Pertama-tama kita masukkan codingan atau sintaks install packages, read XL, dan install packages QCC untuk menginstal package dari pembacaan Excel dan juga pembacaan dari peta kendali atau QCC di running. Setelah di landing, kita untuk mengaktifkan package yang setelah kita install, itu kita menggunakan syntax library read Excel dan library QCC. Setelah diaktifkan, langsung input datanya menggunakan sintaks soal satu NIM saya 105 read XLSX untuk membaca file Excel dan nama filenya. Di sini saya menamakan filenya book 1. Dan pada soal nomor satu kita menggunakan pada data di sheet 1. Di running. Lalu untuk membuat sintaks peta kendali CUSUM menggunakan sintaks berikut. Peta underscore CUSUM soal 105 berat gram karena variabel kolom yang akan kita proses itu berat gram, senternya di 1000 karena targetnya 1000 per kemasan, 1000 gram per kemasan, dan decision intervalnya 2,5 tadi sesuai pada informasi soal. CSIP 0,3, informasi pada soal juga. Title untuk judul pada peta. XLab untuk sumbu X-nya data keberapa, YLab untuk sumbu Y-nya itu susum menggunakan add stats false. Kita running, maka terlihat grafiknya. Dari grafiknya saja di sini yang peta kendali susum ini berarti peta yang tidak terkendali karena ada dua data yang melebihi batas atasnya. Untuk lebih jelasnya, kita menggunakan sintaks peta susum violation dan summary peta susum untuk mengetahui detail eh, data mana yang keluar dari batas. Nah, di sini langsung keluar ya untuk minimal
minimum datanya paling minimum tuh 997 dan maksimumnya di 1004. Meannya 1000, mediannya 1000. Untuk Nah, di sini untuk integernya, lower integernya 0, berarti tidak ada yang melewati batas bawah, tetapi di uppernya di sini ada 6 dan 7. Berarti yang yang melewati batas atas, upper di sini, yaitu pada data 6 dan 7. Nah, untuk karena di sini peta cisumnya tidak terkendali atau ada yang melewati batas, maka di sini kita membuat sintaks untuk memperbaiki peta kendali si cusum ini dengan menghilangkan data yang di luar batas, yaitu menggunakan sintaks Tuming M3 perbaikan itu soal 1105 minus 6 taruh belakangnya koma, minus 7 taruh belakangnya koma. Ini berfungsi untuk menghilangkan data ke-6 dan data ke-7 karena data ke-6 dan data ke-7 adalah data yang nilainya itu ada di luar batas atasnya atau uppernya. Setelah itu kita running, maka datanya akan terbuang dan untuk melakukan pengecekan kita buat lagi peta kendali cusumnya. Nah, di sini kan tinggal satu nih yang 6 ya. Data ke-6, maka data ke-6-nya kita hilangkan dan juga kita buktikan apakah sudah betul peta kendalinya sudah terkendali atau belum. Ya, di sini sudah terkendali setelah dua data tersebut kita hilangkan. Karena tadi di peta cusum kita ada data yang di luar kendali, kita akan mencoba buat peta kendali EUMA. Dengan sintaks peta EUMA, EUMA soal 1105, berat gram, variabel yang ingin kita pakai, center 1000, lambdanya 0,4, n sigmasnya 3, title untuk judul, adstats,ylab, dan xlab. Dan untuk mengetahui apakah di peta EUMA ada yang di luar batas kendali, kita menggunakan peta EUMA violation dan summary. Dan di sini tertera bahwa dari grafik saja tidak semua data keseluruhan tidak ada yang melewati batas atas maupun bawah. Dan juga dari sintaks dan dari codingan juga tidak menunjukkan bahwa ada data yang eh, keluar dari batas. Name integer 0. Itu soal nomor satu. Untuk soal nomor dua, sebelum kita menginput data soal nomor 2, kita menginstal dan mengaktifkan packages IACS ESPCR itu untuk multivariat, tak kendali multivariat. Kita aktifkan terlebih dahulu, install dulu baru diaktifkan. Setelah aktif, kita baru menginput datanya. Soal nomor 2, soal 2105, read SLX untuk membaca file Excel dan menggunakan sheet sama dengan 2, menggunakan sheet 2. T-chart soal 2 underscore 105 min sat min koma min satu. Kenapa di sini ada min satu? Karena untuk kolom pertama itu kita tidak masuk data karena kolom pertama itu berisikan urutan nomor. Jadi bukan data. Kolom pertama itu bukan data. Tapi yang kita butuhkan adalah kolom kedua dan kolom ketiganya. Maka kolom satunya di sini gunanya min satu itu di cut. Jadi tidak termasuk pengolahan datanya. Oke. Dan untuk membuat peta kendali T2 hotelingnya menggunakan sintaks peta 2, MQCC, T-chart, type-nya, tipenya T2, title untuk judul, peta kendali T2 hoteling 105, X-lab untuk sumbu X, kelompok keberapa, Y-lab untuk sumbu Y, untuk T2. Adstats-nya masih false. Dan sama seperti sebelumnya, untuk melihat data yang di luar batas kendali menggunakan eh, codingan, peta T2, violation, dan juga summary. Dan kita running.
Dan setelah di running, di sini ada ada mediannya 2,5, miniannya 2,8, minimalnya 0,63 dan maksimalnya ada di 8,3888900. Dan di sini yang beyond limitsnya integer 0, violating range numerik 0, dan beyond pred limitsnya 0. Yang menandakan bahwa datanya sudah terkendali atau tidak ada data yang di luar batas atas maupun batas bawah. Karena dari batas bawahnya di sini 0, tidak ada data yang kurang dari 0, dan batas atasnya ada di 8,4. Tidak ada data yang lebih dari 8,4. Ada juga yang maksimal itu masih menyentuh angka 8,38, belum menyentuh angka 8,411. Jadi dikatakan data tersebut terkendali menggunakan peta kendali T2 Hotel ini. Sekian saja pemaparan dari saya untuk Tuming Modul 3 PPM ini, shift 1. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.